Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oke Zoners. Kembali lagi di Morning Zone bersama saya Andres Susanto dan sekarang sudah ada Om Fahmi. Om, sehat Om? Luar biasa. Oh, sehat gitu doang. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, ini kita lagi pusing sebenarnya ya dengan banyak sekali agenda nih ya sebelum bulan Ramadan kayaknya banyak. Pusing efisiensi anggaran potong nih Om. Iya, banyak banget itu omongan-omongan itu ya, termasuk juga soal apa nih pergerakan politik kita nih. Betul. Ya kan? Di jelang Ramadan ini padat gitu ya. Hari ini rencananya akan ada pelantikan kepala daerah. Tanggal 20 Om ya. Di tanggal 20 ya di istana. Nah, itu gimana tuh? Ya, tanggal 20 ini kan ada 505 kepala daerah yang akan dilantik Presiden Prabowo langsung Om. Sebelumnya kan ditunda nih Om, pelantikan. Nah, menariknya lagi Om, setelah pelantikan, Prabowo akan melakukan retreat kepada kepala daerah tersebut. Iya, betul tuh retreat tuh di Magelang tuh katanya tuh. Dari tanggal 21 sampai tanggal 28. Tanggal 28, iya. 7 hari Pak, lama banget ya. Iya. Waktu menteri nggak segitu lamanya deh. Makanya juga. Iya, makanya saya juga. Itu agendanya apa aja? Udah dapat bocoran? Belum sih Om, kayak belum ya? Kayak baris berbaris kayak gitu-gitu mungkin. Outbound ya. Mungkin penguatan visi-visi Prabowo ya. Kepada kepala daerahnya kan. Iya. Ada jurit malam nggak ya? Saya jadi Om, ada Om. Semi militer gitu Om. Oh, semi militer ini, oke. Dan ini ada berapa? 500-an ya? 505 kepala daerah. 505 kepala daerah. Dari gubernur hingga bupati. Nah, itu budget anggaran berapa itu? Budget kalau dari Kemendagri sudah mengalokasikan dana sekitar 11 miliar Om. Cukup tuh ya, 11 miliar ya? Ya, di tengah pengetatan efisiensi ini terlalu besar sih Om. Ya, sebenarnya yang jadi pertanyaan dari masyarakat, Oke Zoners juga mungkin buat apa sih retret gitu loh Om Fahmi. Ya kan, efektif apa enggak sih gitu, akan memberikan impact yang signifikan atau enggak sih gitu. Harapannya kan sebenarnya kan ini kan akan jadi satu kesatuan yang seragam ya, berjalan sinergi gitu. Samalah dengan kementerian. Tapi pusat kan dan daerah. Iya, pusat dan daerah. Tapi kita berkaca dari kementerian yang kemarin, ya kan, yang retret kementerian. Ini kan juga kan harapannya bisa bersinergi dari semua kementerian. Ternyata tapi kan tidak Om ya. Itu dia. Persoalan pagar laut aja nih kontradiktif gitu, ya kan? Saling tumpang tindih kan. Saling tumpang tindih gitu. Akhirnya ada yang bilang ada yang bilang enggak gitu kan. Ada yang bilang tahu, ada yang bilang nggak tahu gitu. Nah, itu kan juga jadi hal yang harusnya patut dipertanyakan atau kurang lama mungkin. Makanya sekarang jadi 7 hari. 7 hari. Itu bisa jadi. Lebih kuat lagi Om. Lebih kuat lagi ya, lebih solid. Satu sama lainnya. Kan? Lebih mengenal ya. Lebih mengenal satu sama lain. Tapi kalau banyak pihak yang bilang katanya emang ini sebenarnya komunikasi satu arah untuk koordinasi yang tadi Om Fahmi bilang dari pusat ke daerah, ya kan? Yang intinya pemerintah pusat ingin apa ya memberikan insight-insight tentang program-program kerja, terus kemudian pembangunannya kan seperti apa, ya kan? Ya untuk 5 tahun ke depan gitu. Ya, tapi sebenarnya balik lagi gitu, ya seberapa efektif ini yang ini memang harus kita terus pantau ya, terutama pembangunan di daerah. Selain itu apa lagi Om, kira-kira yang menarik terkait soal retret ini Om? Ya itu Om tadi Om, ada 550 kepala daerah. Banyak kan, gitu. itu. Dan itu semua berkumpul di katanya satu tenda dan isinya itu bisa 4 atau 5 kepala daerah yang kumpul situ. Iya. Dan itu nanti berkumpul katanya di Jogja, terus kemudian bergerak ke Magelang. Magelang, Akmil. Akmil ya. Sama berarti sama tempat yang kemarin menteri-menteri itu ya. Nah, selain itu apalagi yang lagi isu yang lagi menarik di Oke Zone? Ya, baru kemarin itu kan baru diputuskan Om, rancangan undang-undang minerba jadi undang-undang minerba di paripurna DPR. Nah, itu kemarin juga jadi apa salah satu tuntutannya mahasiswa tuh ya. Iya, betul Om. Yang Indonesia gelap ya, poin keduanya bahwa undang-undang minerba ini ada kewenangan kampus untuk mengelola tambang. Nah, itu gimana? Ya, sementara itu pasal berapa itu tidak ada Om untuk. Tapi ada dapat manfaatnya di kampus dari tambang itu Om. Manfaatnya tambang untuk kampus? Iya betul. Tapi kita nggak tahu spesifiknya seperti apa sih Om. Karena baru draftnya aja kan di situ kan di undang-undang itu kan. Tapi itu udah katanya digugurkan gitu. Jadi udah digugurkan. Oh udah nggak jadi ya? Nggak jadi untuk. Tapi dapat manfaat di kampus dari tambang itu. Tapi tidak seperti ormas untuk mengelola langsung. Iya, soalnya ormas yang mengelola langsung pun juga tidak serta-merta memang dia yang kelola secara langsung ya? Betul Om. Ada vendor-vendor atau ada pihak ketiga ya? Belum jelas kan ini kan, ormas ini kan? Iya, ya karena memang bukan bidangnya Om. Gitu. Ormas keagamaan baru 2 kan, baru PBNU dan Muhammadiyah kan yang untuk mengambilkan. Iya. Dan tambang ini kan.
Dan ini rencananya Ujung Tambang. kampus juga rencananya mau ambil gitu. Tapi ternyata di cancel nih ya. Cancel di undang-undang minerba yang baru diputus kemarin itu, Om. Akhirnya di cancel. Cancel. Ya. Nah, tapi tagar tadi itu menarik juga sih Om, Indonesia gelap itu ya. Itu kalau menurut Om Fahmi sendiri gimana sih? Ya supaya jangan Indonesia gelap lah, Om. Kita berharap Indonesia terang lah, Om. Ya, itu pasti. Walaupun Iya. itu iya, itu mau pasti karena tapi gelap juga gara-gara hujan sebenarnya. Tapi ramai juga sih Om demo kemarin itu. Ya. Itu gimana? Itu kan karena pidato Jokowi kemarin itu kan yang menyebut bahwa Presiden Prabowo tidak bisa dikritik kan. Nah, akhirnya mungkin mahasiswa melakukan demo untuk unjuk gigi lah. Kemarin waktu HUT Gerindra di Sentul itu kan pidatonya Jokowi kan menyebut bahwa Presiden Prabowo ini kuat nih, tidak bisa dikritik. Tapi dibuktikan dengan demo kemarin itu yang besar-besaran itu kan. Bahkan sempat membakar foto Mayor Teddy, partai. Tapi ngaruh nggak sih demo? Nggak ngaruh sih Om, gini aja sih Om. Iya kan? Maksudnya ya berarti kan belum teruji juga tuh demo efektif atau enggak gitu. Ya, kita ngelihat bahwa memang kondisi saat ini ya hashtag Indonesia Gelap ini sebagai bentuk keresahan mahasiswa mungkin ya terkait soal apa yang terjadi di negara kita nih gitu. Termasuk beasiswa yang akan dipangkas ya Om. Iya tuh UKT ya, UKT juga ya. Iya. Akan lebih besar lagi nanti Om biaya kuliah nanti Om ke depannya Om. Waduh. Ya, wah repot ini anak-anak kita nih. Iya makanya kan. Iya. Efisi anggaran itu kan imbasnya besar juga kan. aja dulu. Nah itu juga banyak juga tuh tagar hashtag kabur aja dulu tuh. Ya, yang lagi rame di media sosial juga gitu ya. Itu bagian dari keresahan masyarakat ya kan. Ya, memang ada beberapa teori-teori terkait soal itu sih sebenarnya. Tapi ya ini jadi bentuk kolateral yang saling berkait ya antara kondisi Indonesia saat ini dan juga kondisi sosial masyarakatnya yang sekarang gitu. Nah kemarin juga ramai juga demo ojol ya? Demo ojol Om. Nah, itu ngapain tuh demo ojol tuh? Mereka minta THR Om, masa ojol ini minta THR. Gitu. Supaya aplikator ini untuk memberikan THR lah tahun Lebaran tahun ini Om. Tapi sampai sekarang belum ada keputusan dari. Tapi Menteri Menaker sudah meminta kan untuk aplikator untuk memberikan THR gitu. Ojol. Dalam bentuk uang Om, dana. Tapi yang jumlahnya belum ketahuan ya. Karena bingung kan Om. Kalau THR itu kan dengan hitungan gaji per bulan kan. Kalau ini gimana hitung-hitungannya Om? Nah itu dia. Apakah prorata dengan pendapatannya setiap bulan atau gimana? Atau dipotong dengan UMR kan? Atau dia disamaratakan dengan daerah, UMR dari masing-masing daerah. Nah yang menarik kayak misalnya kan kayak Om Fahmi misalnya gitu ya kan, driver online gitu. Tapi kan aplikasinya nggak cuma satu Om. Betul banyak Om. Iya kan, Om megang banyak kan, ada 3 kan? 3 ya? 2 aja dong cukup. Apa banyak Om? Ada 3 tuh misalnya, misal nih 3. Misal 3 aplikator, 3-3-nya berarti dapat THR. Cuan dong ya? Iya. Iya. Atau gimana? Itu dia. Belum ada keputusan dari aplikatornya Om. Belum ada keputusan juga dari aplikator ya? Kan? Tapi karena memang mereka juga sebagai mitra kan? Bukan sebagai pekerja paruh waktu, bukan sebagai outsourcing atau apa ya. Jadi memang tidak ada keterikatan untuk memberikan THR ya. Nah ini memang masih harus ada proses lebih lanjut nih. Sementara Lebaran tinggal 2 minggu lagi nih. Puasa tinggal 2 minggu lagi nih. Iya kan, Lebaran ya kurang lebih 1 bulan lah. Harus duduk bareng lah aplikator, DPR dan mitranya ini ya, pengemudi ojol. Ini kan Om. Iya betul. Kan? Ya harapannya menemukan jalan tengah dan win-win solution buat semuanya ya. Nah Om, selain itu juga ramai juga kemarin soal tatip DPR nih. Ya, Om. Nah ini menarik nih. Bingung, kalau saya sih bingung jujur ya. Maksudnya ini yang pertama, kenapa DPR bikin itu? Maksudnya tarikannya itu apa gitu? Ya, Om. Alasannya apa gitu? DPR kan telah melakukan revisi terhadap peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tertib. Nah, dalam tatip itu ada revisi pasal 228A. Bunyi pasal 228A itu memungkinkan DPR bisa mencopot pejabat yang dilantik atau yang di fit and proper test oleh DPR. Ya seperti KPK, MK, Polri, KPU dan macam termasuk Panglima TNI. Ya. Nah, ini kan menjadi sorotan ya Om di masyarakat Om. Terlalu luas wewenang DPR kan untuk melakukan tatip ini Om, seperti apa Om? Iya ya.
Nah, ya makanya itu kan kalau nggak salah pasal 228 dan pasal 229, tapi di tengah-tengahnya ada 228A kalau nggak salah. Itu ya yang ditambahan pasalnya itu memberikan evaluasi berjangka kepada pejabat negara yang dan sifatnya mengikat. mengikat. Nah, itu. Ini agak-agak menarik sih. Dalam tatip itu nantinya. Ya, kalau misalnya dari tarikan itu ya. Tapi ini juga jadi hal yang menarik sebenarnya, akan seperti apa sih gitu. Maksudnya bentuknya, polanya. Tapi itu udah di ini ya, udah diketok ya? Udah revisi, udah disepakati gitu. Oh. Nah, ini menarik kalau kita misalnya nanti ngobrol dengan pengamat politik kali ya. Nah, jangan kemana-mana nih Okezoners nih, karena sesaat lagi kita akan bahas tentang itu dengan pengamat politik ya pastinya Om Fahmi ya, biar kita juga bisa lebih terbuka ya, sama-sama. Kalau kita yang bahas berdua nih pasti sama-sama bingung nih. Nah, biar lebih clear lagi, nanti kita akan undang tamu by Zoom. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Zone. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Ya, masih di Morning Zone bareng sama saya Andri Susanto dan juga Om Fahmi. Kita juga masih ngebahas soal ini tadi ya, tatip ya. Iya, tatip ini menarik sih sebenarnya untuk kita bahas sebenarnya. Seberapa urgent sih sebenarnya DPR untuk melakukan perubahan gitu ya. Dan sudah ada bersama dengan kita ada pengamat politik Bang Ray Rangkuti. Pagi Bang. Pagi, Bung. Waduh, luar biasa ini. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Bang, nih banyak banget ini ya, mungkin Abang juga tahu lah ya, banyak sekali friksi-friksi nih terkait soal pemerintah nih. Nah, salah satunya soal lembaga legislatif kita nih dengan tatipnya. Nah, menurut Abang sendiri kira-kira seperti apa sih, Bang? Kenapa sih direvisi gitu? Ada urgensi apa sih, Bang? Ya, ada yang serius, ada yang setengah serius gitu ya. Ya. Nah, yang setengah serius dulu lah ya. Boleh Bang, iya. Karena DPR itu, mau dialihkan perhatiannya dari memeriksa ya, atau mengawal atau mengawasi kinerja pemerintah dengan ke tempat lain gitu. Halo? Iya Bang. Terdengar jelas ya. Lain. Ya itu kemana? Ke lembaga-lembaga negara yang lain. Karena 8 dari berarti sekarang 7 ya. Iya, 7 dari 8 partai politik yang ada di DPR itu bagian dari koalisi. Iya. Ya 6 lah, karena PKS dengan PDI Perjuangan kan belum ya. Betul. Jadi 6 dari 8 itu adalah koalisi pemerintah. Kan nggak elok dong kalau sampai 5 tahun ini mereka nggak punya rekomendasi apa-apa sama pemerintah gitu loh Bang. Seolah-olah nggak kerja tuh gitu kan. Supaya kelihatan ada kerjanya, yaudahlah panggil MK ya, panggil penyelenggara pemilu ya kan, panggil komisi kejaksaan ya kan, panggil komisi KPK ya, panggil KPK gitu supaya nanti ada kelihatan dan undang-undang susduk itu kelihatan berfungsi gitu loh Bang. Tapi kalau dari sisi kelembagaan sebenarnya sejajar kan ya Bang, mestinya ya Bang ya, bukan subordinat gitu. Ya itu bukan soal subordinat atau tidak. Kewenangan itu sama sekali nggak diatur di susduk. Nah itu ini yang agak serius nih ya. Ya boleh Bang. Karena kewenangan mereka mengawasi lembaga negara itu nggak diatur di susduk. Pengertian kan mereka mengambil dari 3 kewenangan mereka kan. Kewenangan pertama adalah regulasi, kedua adalah APBN kan, yang ketiga adalah pengawasan. Nah pengawasan ini yang mereka ambil dan diperluas oleh mereka ke lembaga-lembaga negara yang lain. Mestinya kerja yang disebut dengan pengawasan itu masih berkorelasi dengan dua kewenangan yang lain. Apa itu? Kewenangan pembuatan undang-undang alias regulasi dengan kewenangan pembuatan undang-undang APBN gitu atau anggaran gitu. Itu yang diawasi. Gitu loh kira-kira itu. Jadi anggaran yang mereka buat bersama dengan pemerintah dan anggaran yang dibuat atau peraturan yang dibuat bersama dengan pemerintah.
Jadi yang diawasi itu sebetulnya dua ikon itu gitu loh. Dua dua ketentuan itu yang berhubungan dengan pelaksanaan undang-undang yang dibuat bersama dengan DPR dan pelaksanaan pengawasan penggunaan keuangan negara yang ketentuannya dibuat bersama-sama dengan DPR gitu loh. Iya. Nah sekarang mereka luaskan ke lembaga lain, lembaga negara lain dengan asumsi itu mereka mengatakan karena mereka dipilih oleh anggota DPR gitu loh Pak. Karena mereka dipilih, maka DPR merasa punya kewenangan untuk juga memanggil dan mengawasi dan termasuk mengevaluasi ya pejabat-pejabat di dalam lembaga-lembaga negara non eksekutif ini gitu ya. Kalian semestinya kan eksekutif kan? Iya. Nah kalau MK kan bukan eksekutif, KPK ya kalau KPK sekarang memang udah di ranah eksekutif kan. Iya. Tapi kan penyelenggara pemilu adalah lembaga independen. Komisi negara juga lembaga independen semuanya. Iya. Nah cuma karena masuknya melalui DPR, ya mereka merasa punya kewenangan sekarang karena mereka punya punya jasa lah begitu ya untuk menggolkan orang-orang ini jadi pejabat negara gitu, termasuk di dalamnya Kapolri, Gubernur BI ya, termasuk loh jangan Panglima lupa TNI. Panglima TNI, Duta Besar jangan lupa ya kan Kepala Otoritas Keuangan Negara itu semua ya melalui fit and proper di DPR gitu. Nah ini yang mereka perluas itu, padahal menurut saya nggak ada rujukannya di undang-undang ya di Susduk gitu. Itu satu. Nah yang kedua, semua instansi negara yang kita sebutkan itu sebetulnya mereka terlibat dalam hal melakukan pemilihannya lebih karena kewenangan yang bersifat kewenangan tambahan. Gitu. Jadi bukan kewenangan yang inherent dalam kewenangan mereka. Gitu. Jadi kewenangan misalnya memilih Gubernur BI, memilih Kapolri gitu ya, memilih penyelenggara pemilu, memilih hakim MK gitu. Itu kewenangan yang tidak bersifat atributif, tapi bersikap delegatif. Apa yang dimaksud dengan kewenangan delegatif itu? Kewenangan yang diatur oleh undang-undang lain yang melibatkan mereka gitu loh. Kan yang mengatakan supaya KPU itu dipilih melalui DPR itu undang-undang pemilu gitu. Undang-undang MK juga begitu yang membuatnya. Mungkin undang-undang kepolisian, ya kejaksaan maupun juga otoritas keuangan negara, misalnya seperti BI macam-macam. Yang ngatur itu semua adalah undang-undang yang berhubungan dengan lembaga ini. Bukan undang-undang yang ada sendiri di dalam undang-undang diri mereka, dalam ini undang-undang Susduk gitu. Berarti ada benturan-benturan ya? Masalahnya adalah kalau itu kewenangan delegatif, bukan kewenangan yang bersifat inheren dalam diri mereka. Sebetulnya mengaturnya itu juga harus merujuk ke undang-undang asalnya. Gitu. Kan yang mengamanahkan mereka dipilih melalui DPR itu bukan undang-undang DPR. Undang-undang asal mereka. Jadi kalau mereka bisa dievaluasi atau tidak oleh DPR itu, mestinya dicantumkan di undang-undang asalnya. Bahwa misalnya begini kan, di undang-undang asalnya itu kan ada selalu penjelasan 3 sebab orang itu dapat dimundurkan kan. Satu, meninggal dunia kan. Kedua, permintaan sendiri kan. Yang ketiga, melakukan tindakan tercela atau melakukan perbuatan melanggar undang-undang. Itulah kira-kira. Nah, kalau ternyata bahwa mereka juga bisa diberhentikan gegara dievaluasi oleh DPR, itu artinya ada poin keempat. Apa poin keempatnya itu? Dapat dimakzulkan karena rekomendasi DPR gitu loh Pak. Nah di undang-undang asalnya tidak ada itu. Jelasnya ada. Nah sementara di tatip itu ada penjelasannya. Tadi malam kebetulan salah satu televisi saya nguliti itu tuh bunyi pasalnya itu gitu loh Pak. Karena disebutkan di situ kalimat pasal 228A ayat 2-nya khususnya ya.
Iya. Nah, disebutkan itu di sana kalimat mengikat. Ya, dia sampaikan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Anda bisa bayangkan, manggil menteri pun, keputusan menteri terhadap pemerintah itu pun nggak bisa disebut mengikat. Iya. Dalam pengertian hukum ya, mengikat secara politik, iya. Artinya apa? Artinya bisa diabaikan. Nah, misalnya DPR meminta presiden untuk memberhentikan menteri A. Iya. Presidennya bisa mengatakan nggak mau saya, kata dia. Nah, itu. Karena perintah itu, putusan itu bukan putusan hukum, itu putusan politik. Jadi bisa diabaikan. Kalau ternyata DPR-nya merasa terganggu dengan jawaban presiden yang nggak mau itu, ya mereka bisa panggil presidennya sekalian kan. Itu Iya, hak betul. DPR. Gitu. Dan itu terjadi dulu kan. Kalau DPR meminta Presiden Jokowi mencopot Rini Sumarno sebagai menteri kan. Iya. Presiden Jokowi tidak mau. Itu. Nah, ini yang menarik itu adalah mekanisme mengikat ini terjadi kepada pejabat negara non eksekutif, Iya. gitu loh ya. Iya, iya. Dan mekanisme yang berlakunya ini yang susah saya pahami. Ini bagian dari perdebatan tadi malam. Apakah mengikat sesuai dengan undang-undang asalnya atau mengikat sesuai dengan undang-undang MD3? Atau ditindaklanjuti sesuai Iya, dengan iya. aturan di undang-undang asal atau ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang yang disusduk gitu. Kalau kata mengikat itu ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang asal, artinya rekomendasi DPR itu dengan sendirinya nggak akan berlaku. Karena di undang-undang asalnya nggak ada ketentuan itu gitu loh, Pak. Nah, ini jadi problem tapi ya. kalau itu problem. Kalau ternyata kata mengikat itu rujukan dan ditindaklanjuti dengan rujukan ke undang-undang susduk, ini akan ada pejabat negara yang mekanisme pemberhentiannya seperti memberhentikan presiden gitu loh. Iya. Nah, padahal pejabat-pejabat ini yang mengangkat dan memberhentikan adalah presiden kan, bukan DPR. Itu dia. Misalnya begini ya. Ini rumit juga ini. Ya, rumit. Jadi, misalnya DPR komisi mengatakan, Iya. melalui evaluasi kami, hakim Mahkamah Konstitusi itu sudah dapat dinyatakan, katakanlah misalnya melanggar ini, melanggar itu, macam-macam lah mereka bisa Iya, buat. iya, Kan? Oleh karena itu direkomendasikan untuk diberhentikan. Nah, rekomendasi ini disampaikan kepada pimpinan, oleh pimpinan nanti diplenokan, itulah ya. Iya. Kalau ternyata kata ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku itu merujuk ke susduk, itu artinya mereka sekarang melakukan hak interpelasi namanya tuh. Iya, betul. Jadi hakim MK diinterpelasi oleh DPR gitu loh, Pak. Kan lucu gitu kan. Gubernur BI diinterpelasi oleh DPR gitu. Iya, aneh ya. Nah, Iya. Nanti hakim MK-nya datang karena diinterpelasi. Iya. Tidak ada kejelasan di DPR. Sesuai dengan aturan yang berlaku di susduk, jika interpelasi dilakukan dan dianggap tidak memuaskan, DPR dapat melakukan ya hak angket, hak menyatakan pendapat. Anda bisa bayangkan tuh, hak menyatakan pendapat diberlakukan kepada benar ya. pejabat negara non eksekutif, bukan kepada presiden. Iya. Tapi kan pernah Bang ya, waktu contoh hakim MK dicopot sama DPR ya, waktu hakim Aswanto dulu Bang ya? Iya, itu kan mereka copot sendiri aja. Nggak pakai aturan itu. Makanya sekarang mereka buat aturannya. Iya, supaya Karena legal lah gitu ya. supaya tindakan-tindakan mereka supaya bisa lebih luas, bukan hanya kepada hakim MK gitu ya, tapi kepada kemana-mana gitu. Nah sekarang mereka buat aturannya melalui pasal 228A itu gitu loh. Iya. Jadi memang ada kasusnya dulu, baru mereka buat aturannya. Ini kayak gaya pemerintahan Pak Jokowi. Iya, gaya pemerintahan Pak Jokowi itu kan tujuan yang penting.
ya kan? Aturan ngikutin tujuan gitu loh. Iya. Jadi kalau aturannya ngalang-ngalangin, ya aturannya diubah, bukan tujuannya yang dihentikan gitu loh. Aturannya kita revisi ya, Bang. Ya, aturannya direvisi. Tapi ada pernyataan Wakil Ketua DPR Dasko Bang waktu itu yang menyebut bahwa revisi tatip itu bukan untuk melakukan pencopotan Bang, tapi untuk memperkuat fungsi pengawasan Bang. Itu gimana Bang? Itu kilah-kilah lah, kata orang Medan tuh kilah-kilah aja semua tuh. Tolong Nggak, diminta maksudnya- Pak Dasko baca lagi. Tidak berlaku ke luar, tapi berlakunya ke dalam. Bukan. Itu gimana? Bukan. Tolong Pak Dasko baca ulang lagi redaksi dari pasal itu. Iya. Redaksi pasal itu ayat 1-nya dapat mengevaluasi. Coba. Kalau orang dievaluasi kan ada kesimpulan. Kesimpulan evaluasinya apa? Iya. Baik atau buruk? Kalau buruk, apa berikutnya? Iya. Benar. Masalahnya Apalagi itu ayat pertama ya. Iya, ayat pertama. keduanya ini masalah nih. Nah, ayat keduanya dinyatakan buruk dan putusan itu mengikat dan harus ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya, benar. Dengan mekanisme yang berlaku. Bersifat Iya. mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Betul. Nah, Terus kemana lagi ujungnya itu? ya itu. Jadi, Ujungnya kemana, Bang? jadi, ya itu pemecatan. Bukan hanya memberikan Iya. rekomendasi, terbatas rekomendasi ya. Berarti bisa sampai ke pemecatan artinya gitu. Kalau rekomendasi itu kan nggak disebut mengikat. Iya, betul. Ini kan udah mengikat ya, Gitu. artinya udah pemecatan. Itu kan kata mengikat dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Tapi menariknya gini Bang Andri. Iya. KPK tuh membantah bahwa revisi tatip itu bisa mencopot pimpinan DPR. Karena yang bisa mencopot Pimpinan KPK. yang bisa mencopot pimpinan KPK katanya presiden dan petun katanya itu. Itu gimana Bang? Exactly. Itu memang benar. Memang begitu. sesuainya. Karena yang mengangkat juga presiden ya, Bang? Enggak, presiden pun tidak bisa semena-mena. Iya, harus membaca berdasarkan itu. rekomendasi ya. Harus enggak melalui 3 hal ini. Iya, Harus iya. dibuktikan dulu apa yang bersangkutan meninggal dunia. Oh iya betul, Apa maksudnya yang itu ada bersangkutan syaratnya itu gitu maksudnya, Bang. ada syarat Iya, mengundurkan diri. Yang ketiga itu ada diduga melakukan pelanggaran hukum, tidak taat pada aturan atau melakukan perbuatan tercela. Tapi itu kan dua-duanya itu harus menjadi putusan pengadilan. Kira-kira gimana? Kalau misalnya pengadilan mengatakan nggak terbukti melakukan pidana, ya nggak bisa diberhentikan. Atau pengadilan etik mengatakan yang bersangkutan tidak bisa dibuktikan melakukan pelanggaran etik, Iya. ya nggak bisa diberhentikan. Jadi presiden nggak bisa semena-mena, kecuali Kepada aturan ya. kecuali kepada Kapolri, karena Kapolri itu kan struktural, Iya. kayak Jaksa Agung ya struktural gitu. Jadi gimana nih, Bang? Kalau misalnya ini udah diketok nih ya. Ribet. Udah ribet. Udah diputuskan revisinya. Ya revisi udah ada nih. Gitu ya kan. Nah, kira-kira nanti akan ada ajuan-ajuan lagi ke MA gitu mungkin atau gimana, Bang? Iya sih sebetulnya kita berpikirnya begitu ya. Iya. Cuman ada antara harapan dengan apa namanya itu ya, antara optimisme pesimisme itu Iya. gapnya jauh 70-30 gitu loh. Optimis cuma 30%, pesimisnya itu Ya, lebih banyak. 70% gitu. Lebih banyak. Ini yang jadi masalah. Karena ketentuan ini nggak berlaku ke hakim Mahkamah Agung. Betul. Karena hakim Mahkamah Agung kan tidak dipilih melalui mekanisme DPR. Iya. Nah itu ininya apa namanya tuh. Nah salah satu yang unik lagi nih, kan saya coba case dengan kasus ya. Iya, boleh. Misalnya hakim MK itu. Hakim MK itu kan berasal dari 3 unsur kan. Iya. Unsur pemerintah, unsur apa namanya itu hakim Mahkamah Agung, Mahkamah dan Agung. unsur DPR. Baik. Nah sekarang kalau mereka mengevaluasi hakim MK, siapa hakimnya yang bisa mereka evaluasi? Iya. Benar juga.
Saya Apa hakim dari Mahkamah Agung? Dia nggak dipilih oleh DPR. iya betul. Berarti hanya hakim dari DPR aja yang Nah, kan aneh dalam satu institusi, dalam hal ini Mahkamah Agung, iya. mekanisme pemberhentiannya bisa dua tiga cara gitu loh. Iya. DPR bisa memberhentikan anggota Mahkamah Konstitusi tertentu, tapi nggak bisa memberhentikan anggota Mahkamah Konstitusi yang lain. Betul. Kan aneh tuh. Ini negara apa nih loh? Bang, tapi katanya ada informasi Bang, revisi tatip ini akan diarahkan ke DKPP Bang, karena putusan-putusan DKPP sebelumnya di waktu pilkada kemarin Bang. Gimana Bang tanggapannya Bang? Iya, ini DKPP dengan sendirinya objeknya, karena kan mereka dipilih oleh DPR juga kan, sama dengan KPU, sama dengan Bawaslu ya. Nah itu objeknya memang kalau menurut tatip ini dengan sendirinya. Jadi kalau mereka kemudian memanggilnya macam-macam, ya itu objek yang dimaksud oleh undang-undang ini. Tatip ini. Iya. Pak. Jadi kalau mereka panggil, saya juga tanyakan itu tadi malam, ya kan, Ketua Komisi 2. Apa benar informasi yang berada di luar bahwa kesimpulan evaluasi Komisi 2 terhadap DKPP itu pada level pemberhentian, saya bilang. Saya tanya begitu ya. Dijawab oleh Bung Rifki, dari Ketua Komisi 2, oh nggak ada, kata beliau. Jadi tidak ada isu pemecatan itu, nggak benar, kata beliau kan. Nah yang menarik, saya tanyakan ke beliau, nah sekarang kalian ngundang Komisi 2 itu sebagai orang atau sebagai lembaga? Iya. Sebab di redaksi tatipnya itu calon loh, bukan lembaga. Baca lagi tuh, redaksinya lagi tuh, di ayat pertama. Iya. Baca itu, calon, bukan lembaga. Ini ribet juga ya jadinya ya, beneran ribet ini Bang. Ini ngobrol sama Bang Rey jadi makin bingung saya. Iya, saya tanya, kalian mengundang DKPP itu sebagai lembaga Betul. atau sebagai orang? Sebab di tatipnya itu calon. Bang, tapi gimana Bang? Kalau misalnya ini udah inilah ya. Mestinya kalau dipakai oleh DPR itu bukan calon tuh. Iya. Jabatan yang diverifikasi oleh DPR. Yes. Harusnya itu ya. Kalau jabatan tuh iya kena semua lembaganya. Tapi itu kan redaksinya calon. Nah, kalau melihat kondisi sekarang kira-kira bakal ada revisi lagi atau bakal ada ini lagi nggak sih Bang? Kajian lagi terkait undang-undang tersebut atau gimana menurut Abang? Iya, saya tentu berharap itu dihapus lagi oleh DPR. Nggak usah tambah-tambahin lah kewenangannya sampai menevaluasi lembaga-lembaga negara lain gitu loh, Mbak. Iya. Mengevaluasi pemerintah aja kalian kesusahan gitu. Nggak efektif. Ini kok soal lagi tambah kewenangan evaluasi sana, evaluasi sini. Coba itu, siapa yang mengevaluasi MBG kita, ya kan? Nah, iya. Coba siapa yang mengevaluasi kok makin banyak jabatan-jabatan sipil yang ditempati oleh militer? Iya, betul. Jadi yang ada aja kalian nggak bisa kerjain, malah nambah kerjaan baru gitu. Jadi hashtag kabur aja nih Bang. Kalian aja yang muda, kalau aku kalau kata orang Minang udah lalaru isanjo ya kan. Udah lelah ya Bang. Iya. Ya harapannya mudah-mudahan ini bisa jadi perhatian juga ya Bang ya. Artinya bisa dikaji ulang dan begini juga loh ya. Ini ya kan, apa tuh? Semua pejabat dari lembaga negara yang kita sebutkan dipilih berdasarkan undang-undang. Iya. Ya kan? Tapi bisa diberhentikan berdasarkan tatip. Sebanding nggak? Iya. Mestinya kalau orang dipilih berdasarkan undang-undang, ya diberhentikan berdasarkan undang-undang. Betul. Bukan berdasarkan tatip. Jadi menurut saya tatip itu tidak memiliki
hormat kepada lembaga negara. Jadi mereka membuat lembaga negara itu seperti di bawah institusi DPR yang cukup ya mencopot anggotanya dengan melalui tatip. Iya. Tuh. Dan ini yang harus dikritisi terus nih Bang ya. Oh iya. Iya. Wah, ini menarik sekali Bang. Namun waktu kita terbatas ini. Tapi paling tidak kita dapat benang merahnya ya. Bahwa memang ini banyak problem yang ada di situ yang bikin kita berdua juga semakin ribet sebenarnya. dengar insight dari Bang Ray, makin pusing kita. Iya benar juga ya. Tapi komentarnya itu aja. Tapi nggak apa-apa Bang. Yang paling kan ini juga memberikan edukasi juga ke pendengar Okezone juga ya. Bang Ray, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat-sehat Bang. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dan diskusi lagi Bang. Menarik sekali pembahasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Wah, itu tuh Om, ya. Gimana jadinya? Nggak tahu, speechless. Tapi memang iya benar tadi yang terakhir disampaikan oleh Bang Ray bahwa ya ini undang-undang, ini tatip sebenarnya gitu kan. Tadi di awal kan saya bilang tadi ini memang DPR ini menjadi superior gitu dan lembaga-lembaga ini memang menjadi subordinat dari DPR kan enggak betul. Ya kan mereka tuh sebenarnya sama posisinya gitu ya kan. Nah memang tadi yang disampaikan gitu masih banyak sebenarnya problem atau persoalan yang ada di pemerintahan, di eksekutif ya, yang harus diawasi oleh DPR gitu dan jangan terus nambah kerjaan lagi gitu dengan hal-hal yang semacam ini ya. Tapi ini mudah-mudahan bisa jadi kritik atau masukan juga ya kepada lembaga legislatif kita gitu loh. Kira-kira gimana Om? Ada tambahan lagi sebelum kita tutup nih? Cukup sih Om, sebentar Om. Cukup ya? Banyak masukan dari Bang Ray tadi kan? Iya, tentang betul. Undang-Undang Tatip nomor 1 tadi itu kan? Iya. Tahun 2020. Oke, Zoners, demikian diskusi kita pagi ini. Mudah-mudahan memberikan insight buat Anda semuanya. Jangan lupa saksikan Morning Zone setiap hari jam 8 sampai jam 9 pagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.